Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang uji validitas dan reliabilitas. Dari pertemuan 1-6 kita sudah belajar beberapa hal. Salah satunya tentang bagaimana proses pengambilan data dalam sebuah penelitian. Jadi kalau kita rumuskan dari awal, proses penelitian itu diawali dengan yang pertama adalah melakukan pendefinisian dan perumusan masalah. Kemudian dilanjut dengan studi pendahuluan, dilanjut dengan merumuskan hipotesis. Ya, nanti ketiganya ini akan dipelajari pada mata kuliah metodologi penelitian. Kemudian masuk ke pengumpulan data. Nah, di pengumpulan data ini yang sudah dipelajari pada waktu yang lalu, kita sudah mengenal istilah populasi dan sampel, kemudian instrumen penelitian, dan kali ini tentang pengujian validitas dan reliabilitas. Untuk penelitian, saat peneliti mengumpulkan data, kita membutuhkan sebuah instrumen penelitian untuk membantu kita mengumpulkan data. Pada pertemuan yang lalu kita mengenal jenis instrumen penelitian, ya, diantaranya kuesioner. Beberapa jurnal penelitian yang pernah ditampilkan di slide-slide sebelumnya, ada beberapa penelitian yang menggunakan instrumen berupa kuesioner. Instrumen penelitian ini adalah alat untuk mengumpulkan data penelitian. Jadi yang bisa dicontohkan adalah kuesioner, kemudian angket, kemudian alat pengukur tekanan darah, alat pengukur berat badan. Jadi segala alat yang bisa digunakan untuk mengumpulkan hasil penelitian. Nah, instrumen penelitian ini sebelum digunakan perlu dilakukan pengujian yang disebut dengan pengujian validitas dan reliabilitas. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang akan kita sebarkan melalui kuesioner atau angket harus kita uji terlebih dahulu apakah layak dijadikan alat untuk pengambilan data. Apa itu instrumen penelitian? Jadi instrumen penelitian ini merupakan alat bantu yang digunakan dalam metode pengambilan data oleh peneliti untuk menganalisa hasil penelitian. Jadi berupa alat bantu. Kemudian untuk jenis instrumen penelitian ada beberapa, ya. Yang pertama kuesioner atau angket, kemudian wawancara, kemudian observasi, kemudian dokumentasi, dan juga tes. Nah, kita lihat di gambar, ya. Jadi misalkan kuesioner atau angket itu merupakan sasaran tembak pada gambar berikut. Jadi beberapa kuesioner, ya, yang akan kita ukur, kita asumsikan seperti gambar di sini, ya. Jadi dianggap pusat sasaran tembak ini adalah target dari apa yang kita ukur. Ya, sasaran tembak biasanya ada di tengah sini, ya. Jadi kalau gambar yang pertama ini disebut tidak valid tetapi reliable. Jadi menembak sasaran secara konsisten tetapi jauh dari sasaran sebenarnya. Ini disebut konsisten dan sistematis mengukur pendapat responden dengan nilai yang salah untuk semua responden. Jadi ini disebut reliable tetapi tidak valid. Jadi konsisten, ya, konsisten menembak tetapi salah sasaran, ya, karena harusnya sasaran tembak itu di tengah. Kemudian yang kedua, menembak secara acak, hasil tembakannya merata di segala tempat
Jadi terkadang tembakannya kena sasaran, tetapi secara rata-rata diperoleh jawaban yang benar secara kelompok, tetapi tidak konsisten. Nah, ini disebut dengan valid, tetapi tidak reliable. Jadi berkebalikan dengan gambar yang sebelumnya. Kemudian yang ketiga, ini menunjukkan tembakan yang menyebar dan secara konsisten menyimpang dari sasaran. Tembakannya menyebar juga menyimpang dari sasaran. Nah, ini disebut tidak reliable dan juga tidak valid. Kemudian gambar yang keempat, ini menunjukkan menembak sasaran secara konsisten. Jadi tepat sasaran di sini ya, dan secara konsisten. Nah, ini yang disebut dengan reliable dan valid. Harapannya sebuah kuesioner yang akan kita uji, yang akan kita berikan ke responden mendapatkan hasil yang reliable dan valid. Kita lanjut ke pengertian dari validitas terlebih dahulu ya. Jadi beberapa pengertian validitas. Yang pertama adalah validitas merupakan derajat fungsi pengukuran suatu tes atau derajat kecermatan ukurnya suatu tes. Untuk yang kedua, validitas merupakan apa dan seberapa baik suatu alat tes dapat mengukur. Kemudian yang ketiga, derajat yang menyatakan suatu tes mengukur apa yang seharusnya diukur. Dan pengertian yang keempat, validitas adalah ketepatan alat penilaian terhadap konsep yang dinilai, sehingga betul-betul menilai apa yang harus dinilai. Itu beberapa pengertian dari validitas. Macam-macam validitas ada 3. Yang pertama, validitas konstruk. Validitas konstruk merupakan validitas yang disusun berdasarkan teori yang relevan. Uji validitasnya dilakukan dengan melalui konsultasi dengan ahli. Jumlah tenaga ahli minimal 3 orang. Dan umumnya telah bergelar doktor sesuai dengan lingkup yang diteliti ya. Jadi S3. Kemudian yang kedua, validitas isi. Kalau validitas isi ini disusun berdasarkan rancangan atau program yang telah ada. Uji validitasnya dilakukan dengan cara membandingkan program yang ada. Untuk instrumen yang berbentuk tes, maka pengujian validitas isi dapat dilakukan dengan membandingkan antara isi instrumen dengan materi pelajaran yang telah diajarkan. Kemudian yang ketiga adalah validitas eksternal empiris. Kalau validitas eksternal empiris ini disusun berdasarkan fakta-fakta empiris yang telah terbukti. Uji validitasnya dibandingkan dengan standar yang telah terjadi. Misalnya, instrumen untuk mengukur kinerja kelompok pegawai, maka kriteria kinerja pada instrumen itu dibandingkan dengan catatan-catatan di lapangan atau empiris tentang kinerja pegawai yang baik. Jadi sudah ada standarnya. Pembandingnya adalah yang sudah memiliki standar. Selanjutnya kita masuk berikutnya, lanjut ke pengertian reliability. Jadi reliability ada beberapa pengertian. Yang pertama adalah reliability merupakan serangkaian pengukuran atau
rangkaian alat ukur yang memiliki konsistensi jika pengukuran yang dilakukan dengan alat ukur itu dilakukan secara berulang. Yang kedua, reliability merupakan kesamaan hasil pengukuran atau pengamatan jika fakta atau kenyataan tadi diukur atau diamati berulang kali dalam waktu yang berlainan. Dan yang ketiga, merupakan sejauh mana hasil pengukuran dengan alat tersebut dapat dipercaya. Hasil penelitian dikatakan valid apabila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Nah, hasil penelitian yang reliable adalah bila terdapat kesamaan data dalam waktu yang berbeda. Instrumen yang valid yaitu alat ukur yang digunakan untuk mengukur atau untuk mendapatkan data itu valid. Valid ini berarti instrumen yang digunakan untuk melakukan pengukuran dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Contohnya ya, meteran yang valid dapat digunakan untuk mengukur panjang dengan teliti karena meteran memang alat untuk mengukur panjang. Instrumen yang reliable adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Dicontohkan ya, apabila alat ukur panjangnya tersebut dari karet, maka disebut contoh instrumen yang tidak reliable atau tidak konsisten. Karena karet bisa memanjang dan memendek ya, lentur. Jadi bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, bisa menghasilkan data yang berbeda. Untuk pengujian reliabilitas instrumen dapat dilakukan secara eksternal maupun internal. Secara internal dilakukan dengan cara menganalisis konsistensi butir-butir yang ada pada instrumen dengan teknik tertentu. Secara eksternal bisa menggunakan tes retest atau stability, equivalent, dan gabungan keduanya. Untuk secara eksternal, yang disebut dengan tes retest adalah dengan cara mencobakan instrumen beberapa kali pada responden. Dalam hal ini, instrumennya sama, respondennya sama, tapi waktunya berbeda. Kemudian yang kedua, ekuivalen. Secara ekuivalen, caranya yaitu pertanyaan yang secara bahasa berbeda tetapi maksudnya sama. Hal ini cukup dilakukan sekali, instrumennya dua, responden sama, waktu sama. Jadi dalam hal ini instrumennya berbeda. Sedangkan yang ketiga, gabungan keduanya yaitu dengan mencobakan dua instrumen yang ekuivalen beberapa kali ke responden yang sama. Kemudian secara internal dilakukan dengan cara mencobakan instrumen sekali saja. Kemudian yang dianalisis dengan teknik tertentu. Tekniknya ada beberapa ya. Yang pertama dengan teknik belah dua jari dari Sperman Brown, kemudian dengan teknik KR20, teknik KR21 dan dengan teknik ANOVA Hoyt.
bagaimana untuk kita menyimpulkan hasil uji validitas? Jadi setelah dilakukan uji validitas, insya Allah nanti kita ajarkan caranya di pertemuan berikutnya ya. Jadi ini untuk uji validitas dilakukan dengan uji SPSS. Untuk kesimpulannya, bagaimana suatu item pertanyaan disebut valid dan tidak valid, ini dikatakan valid ya apabila R hitung lebih besar daripada R tabel, dan dikatakan tidak valid apabila R hitung kurang dari R tabel. Nah, apa itu R hitung dan R tabel? Kita lihat ya, berikut ini ada hasil uji validitas. Ini ada beberapa soal ya, ada 5 soal yang diujikan. Jadi ini soal 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 soal yang dilakukan uji validitas dengan jumlah responden sebanyak 15 orang. N itu artinya adalah jumlah responden. Jadi misalkan kita mau mengukur seberapa, kita akan mengukur tingkat pengetahuan mahasiswa tentang obat-obatan penurun panas. Jadi nanti dilakukan dengan cara membagikan kuesioner. Nah, sebelum kuesioner tersebut dibagikan untuk dilakukan penelitian, kita uji dulu apakah item pertanyaan yang ada di dalam kuesioner itu valid atau tidak. Nah, misalkan ada 5 pertanyaan dan respondennya adalah 15 mahasiswa. Dari 5 pertanyaan itu diuji dengan menggunakan SPSS, kemudian didapatkan hasil sebagai berikut. Bagaimana cara kita membacanya? Jadi ada 2 cara untuk menilai validitas instrumen sebuah kuesioner. Kita lihat kolom terakhir yang paling kanan. Yang pertama, kita lihat nilai signifikansi ya. Ini signifikansinya ya. Jadi kalau dikatakan valid jika nilai signifikansinya di bawah 0,05. Nah, kita lihat pertanyaan pertama nilainya adalah 0,000. Ini angka di depan titik adalah 0 ya, jadi ini dibaca 0,000. Yang soal 2 0,049. Kalau soal 3 berapa? 0,000. Soal 4 dan soal 5 sama 0,000. Jadi karena ini nilai signifikansinya di bawah 0,05 atau kurang dari 0,05, maka dikatakan bahwa pertanyaan 1 itu valid, pertanyaan 2 itu valid, pertanyaan 3 valid, pertanyaan 4 valid, dan pertanyaan 5 valid ya. Kemudian yang kedua, dengan cara membandingkan nilai R hitung dengan R tabel. Nah, R hitung itu apa? R hitung adalah nilai korelasi persen. Jadi yang kolom terakhir tapi paling atas sendiri. Berarti ini dibaca 0,97, 0,515, 0,948, 0,973, dan 0,978. Kemudian R tabel itu sudah baku. Kita lihat. Nah, ini ya. Jadi karena jumlah sampelnya 15 dengan taraf signifikansinya 5%, maka di sini R tabelnya adalah 0,514 ya. Jadi dikatakan valid apabila nilai R itu lebih dari R tabel.
Jadi karena 0,978 lebih dari R tabel, 0,515 lebih dari R tabel, 0,948 lebih dari R tabel, 0,973 lebih dari R tabel, 0,978 lebih dari R tabel, ya, dimana tadi R tabelnya 0,514, maka seluruh item dalam Quizshare ini dinyatakan valid. Jadi kelima soal bisa digunakan alat untuk atau soal untuk mengambil data penelitian. Kemudian yang kedua, bagaimana kita menyimpulkan hasil uji reliabilitas. Kalau uji reliabilitas, nilai R hasil adalah nilai alfa. Ini ya. Jadi nilai alfa di sini didapatkan bahwa nilainya adalah 0,967, ya. Jadi kalau dibaca di sini, ini adalah ada 7 item soal dengan nilai alfanya 0,967, ya, nilai Cronbach alfanya, ya, pada jumlah responden 15 orang. Jadi karena nilai 0,967 lebih besar dari R tabelnya sama dengan yang tadi, maka pertanyaan dapat dikatakan reliable. Jadi 5 pertanyaan yang tadi valid, dan ini ada 7 pertanyaan juga reliable. Nah, untuk interpretasi uji reliabilitas ini, ya, ada kriterianya. Jika nilai alfanya 0,0 sampai 0,2, tingkat keandalannya disebut kurang andal. Lebih dari 0,2 sampai 0,4 agak andal. Lebih dari 0,4 sampai 0,6 cukup andal, lebih dari 0,6 sampai 0,8 andal, dan lebih dari 0,8 sampai 1 disebut sangat andal, ya. Kemudian untuk kategori dari uji validitas instrumen ini ada 6, ya. Disebut validitas sangat tinggi atau sangat baik jika hasilnya antara 0,8 sampai 1, validitas tinggi atau baik jika hasilnya 0,6 sampai 0,8, dikatakan validitas sedang atau cukup jika hasilnya 0,4 sampai 0,6, kemudian dikatakan validitas rendah atau kurang jika hasilnya 0,2 sampai 0,4, dikatakan validitas jelek atau sangat rendah jika hasilnya 0,0 sampai 0,2, dan dikatakan tidak valid jika hasilnya 0,00. Dari materi yang sudah kita pelajari hari ini, kita bisa membedakan antara uji validitas dan uji reliabilitas. Jadi kesimpulannya, yang pertama, jika uji validitas, yang diuji adalah tiap item pertanyaannya. Jadi tadi, ya, menggunakan korelasi persen produk momen, kita lihat pertanyaan 1 apakah valid atau tidak, pertanyaan 2 apakah valid atau tidak, pertanyaan 3 dan seterusnya apakah valid atau tidak. Jadi yang diuji adalah tiap item pertanyaannya. Sedangkan uji reliabilitas yang diuji adalah tiap variabel. Contohnya variabel tingkat pengetahuan, variabel tingkat pendidikan, dan variabel yang lainnya. Kemudian untuk uji validitas, rumus yang digunakan adalah korelasi persen produk momen. Sedangkan uji reliabilitas adalah Cronbach alpha. Nah, yang selanjutnya adalah cara membaca kriteria. Kriteria pada uji validitas menggunakan nilai R hitung dan R tabel, ya. Dikatakan valid dan tidaknya, ya, kita melihat nilai R hitung dan R tabel, di mana R tabel atau nilai signifikansinya sudah ada panduan atau aturan bakunya, tinggal kita lihat. Kemudian pada uji reliabilitas, cara membaca kriterianya adalah nilai Cronbach alfanya lebih dari 0,06. Kemudian selanjutnya
kriteria menurut jumlah responden ya, kriteria R-tabel menurut jumlah respondennya. Jadi kriteria R-tabel kita lihat dari seberapa banyak kuesioner yang disebarkan ke responden atau seberapa besar jumlah responden yang mengisi kuesioner. Sedangkan pada kriteria uji reliabilitas, berapapun jumlah respondennya, kriterianya tetap 0,0. Ya, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.